Aparat kepolisian telah menetapkan pendiri sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berinisial AS sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Modus yang digunakan tersangka diduga melibatkan indoktrinasi agama untuk memperdaya korban. Berdasarkan keterangan salah satu korban, tersangka kerap mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi guna melegitimasi tindakan asusila tersebut sebagai hal yang diperbolehkan. Selain menjadi korban kekerasan seksual, korban mengaku turut mengalami eksploitasi ekonomi akibat uang kiriman orang tua yang diduga dikuasai oleh pelaku. Selain itu, terdapat pula laporan mengenai adanya aset tanah yang telah dijual pada masa lalu. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Ahmad Syaiku, menjelaskan bahwa tersangka berstatus sebagai pendiri, namun tidak tercatat dalam struktur kepengurusan aktif pesantren tersebut. Meski lembaga pendidikan itu telah mengantongi izin resmi sejak tahun 2021 dengan total 252 santri dari jenjang RA hingga MA, pengawasan kini diperketat menyusul mencuatnya kasus ini. Dilakukan penutupan dan tidak menerima siswa baru lagi. Terus untuk kelas 6 yang sekarang ini melaksanakan masih kegiatan ujian akan ditetap di situ atau dipindahkan ke tempat lain, nanti dari Pak Kemenak bisa menjawabnya. Karena dari Kemenak sudah melaksanakan kegiatan di sana untuk memitigasi apa-apa saja yang masih terkait urgensi untuk anak didik kita. Jangan sampai anak didik kita ini juga ada masalah pada saat ujian akhir semester ini. Itu ditutup semua Pak atau hanya ditutup? Ditutup semua. Untuk pendaftaran tahun ini ditutup semua, tidak ada pendaftaran lagi. Artinya itu sementara atau apa mungkin nanti permanen selamanya? Itu tadi ini adalah langkah dari Bu Menteri supaya kalau bisa ada usulan dari Pak anggota Dewan DPRD Kabupaten Pati Komisi D tadi untuk bisa dilakukan untuk tutup permanen, karena jangan sampai hal-hal terjadi lagi di pondok-pondok pesantren yang lain. Artinya tutup permanen Pak ya? Iya. Itu Mas ya. Sebagai contoh buat yang lain Pak ya? Ya, itu Mas ya. Oke. Terima kasih Mas ya. Pak, mungkin ada Merespon insiden tersebut, PLT Bupati Pati, Krisma Ardi Chandra, mengonfirmasi bahwa pondok pesantren yang bersangkutan kini telah resmi ditutup dan dilarang menerima pendaftaran siswa baru. Pemerintah daerah bersama Kemenak setempat tengah melakukan mitigasi untuk memastikan para santri, terutama yang sedang menghadapi ujian akhir semester, dapat dievakuasi atau tetap mendapatkan hak pendidikan di lingkungan yang aman. Rekomendasi dari Dirjen Pendis ataupun Direktur Pesantren ada 3 itu rekomendasinya. Yang pertama adalah menutup sementara, artinya pada
tahun pelajaran ini untuk tidak boleh menerima santri baru. Ya. Kemudian yang kedua, opsinya pengasuhnya itu memang sudah harus terpisah di yayasan itu, artinya sudah keluar dari yayasan itu. Kemudian rekomendasi yang ketiga, kalau memang poin 1, kemudian poin 2 tidak diindahkan, maka Kementerian Agama mau menutup permanen. Jadi informasi itu. Kemudian untuk teman-teman siswa yang saat ini masih kelas 6 MI, karena Senin itu mulai ujian sampai tanggal 12, maka anak kelas 6 itu tetap harus di pondok situ dengan didampingi, dipantau oleh gurunya. Kemudian bagi yang kelas lain, artinya kelas 1 sampai kelas 5, kemudian aliyah kelas 1 dan lain-lain, itu memang diberi 2 opsi. Opsi pertama, pembelajarannya daring, jadi tidak di pondok itu tapi daring. Atau opsi yang kedua, siswa itu bisa pindah di madrasah yang lain. Dan memang di pondok pesantren itu ada 48 ya yang yatim piatu. Kami sudah mengkomunikasikan dengan yayasan yatim piatu itu, baik itu di Pati maupun di Kajen, semuanya bisa menerima. Kemudian untuk siswa yang tidak yatim piatu, memang kalau memang pilihannya pindah, akan kami pindahkan di madrasah lain, dan semua madrasah akan menerima. Jadi insya Allah tugas kami mengamankan anak-anak dalam hal pendidikannya ini, dan itu sudah kami mitigasi, sudah kami rencanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah tidak ada persoalan untuk anak-anak itu. Yang kemarin kan sempat warga meminta untuk segera evakuasi kepada para santri, berarti sudah dievakuasi ya? Jadi mulai kemarin itu sudah ada sebagian santri yang dibawa oleh orang tuanya. Kemudian hari ini tadi kami minta yayasan itu rapat dengan orang tua. Semua orang tua tadi pagi ini tidak rapat apakah anaknya itu mau dipindah atau anaknya itu mau mengikuti pembelajaran secara daring. Dan untuk keputusannya saya belum dapat informasi karena saya ada acara di sini tadi. Insya Allah sebentar lagi kami akan dapat informasi itu berapa yang memang mau pindah di Sebelumnya, ratusan warga memadati kompleks Pondok Pesantren Putri di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Pati, Jawa Tengah pada Sabtu siang 2 Mei. Masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati untuk Demokrasi dan Aspirasi bersama warga setempat menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut keadilan bagi para santriwati yang diduga menjadi korban pencabulan oleh pengasuh pondok pesantren tersebut. Kemarahan warga dipicu oleh dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang oknum kiai terhadap para santriwatinya. Situasi di lapangan sempat memanas ketika massa meminta pihak pondok pesantren menghadirkan perwakilan untuk memberikan klarifikasi. Namun, penjelasan tersebut tidak sepenuhnya meredahkan amarah warga. Sejumlah orang sempat melempari kedua perwakilan tersebut dengan botol air minum dan batu kecil. Beruntung, aparat kepolisian yang bersiaga berhasil mengendalikan situasi sehingga kericuhan yang lebih besar dapat dihindari. Dalam orasinya, warga mendesak agar pihak kepolisian segera menahan oknum kiai tersebut.